Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun iman dan rukun Islam. Pilar seorang muslim. Rukun iman dan rukun Islam wajib diketahui oleh setiap muslim, karena rukun iman dan rukun Islam adalah pilar atau landasan beragama bagi umat muslim. Jika tidak mempunyai pilar, tentunya akan rapuh dan tidak sempurna sebagai seorang muslim. Rukun iman mengandung 6 pokok-pokok kepercayaan dalam agama Islam, sedangkan rukun Islam mengandung 5 perintah utama dalam menjalankan kepercayaan sebagai penganut agama Nabi Muhammad, yaitu Islam. Sebagai seorang muslim, rukun iman dan rukun Islam wajib dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi seorang muslim yang balik dan berakal sehat dalam kondisi dan situasi apapun sesuai dengan syariat. Rukun iman. Dalil rukun iman diantaranya terdapat di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Surat An-Nisa ayat 136. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis Arba'in, diterangkan bahwa malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Qala akhbirni anil imani." Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Qala saddaqta. Artinya, orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Orang tadi berkata, "Engkau benar." Hadis riwayat Muslim. Rukun iman berisi 6 pokok-pokok keyakinan yang harus ada dalam hati setiap muslim, yang meliputi
1. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah meyakini adanya Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Tidak ada Tuhan selainnya yang bisa menyamainya. Di dalam Al-Quran banyak diterangkan tentang iman kepada Allah, seperti dalam surah Al-A'raf ayat 54 yang berbunyi, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. artinya, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintahnya. Ingatlah, hanya miliknya lah segala penciptaan dan urusan. Maka berlimpah anugerah Allah, Tuhan semesta alam. Surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian surat Al-Qasas ayat 30 yang berbunyi, فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. artinya, maka ketika Musa mendatangi api itu, dia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan Musa, dari arah pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Surat Al-Qasas ayat 30. Dan kemudian surat Al-Anbiya ayat 22 yang berbunyi, لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. artinya, seandainya pada keduanya langit dan bumi ada tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah, Tuhan pemilik ars, dari apa yang mereka sifatkan. Surat Al-Anbiya ayat 22. Mengimani Allah tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata saja, tetapi juga harus ada wujud atau bentuknya, yakni melalui perbuatan atau tindakan dengan mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, amar ma'ruf nahi mungkar. 2. Iman kepada malaikat. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang gaib yang Allah ciptakan dari cahaya.
Malaikat selalu menjalankan perintah Allah. Karenanya disebut sebagai makhluk yang paling taat dan patuh pada Allah. Walaupun malaikat tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi kita sebagai manusia harus yakin dan percaya mengenai keberadaan malaikat. Malaikat juga memiliki tugasnya masing-masing yang diberikan oleh Allah. Jumlah malaikat ada banyak sekali, tapi setidaknya manusia harus tahu 10 malaikat Allah yang harus diyakini oleh semua umat Islam. Walaupun dalam kenyataannya jumlahnya lebih dari 10. Ayat yang menjelaskan adanya malaikat diantaranya surat Qaf ayat 17 dan 18 yang berbunyi, إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. artinya ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Surat Qaf ayat 17. Artinya tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Qaf ayat 18. Kemudian surat As-Sajdah ayat 11 yang berbunyi, قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. artinya katakanlah, malaikat maut yang diserai tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Surat As-Sajdah ayat 11. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. Umat Islam diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah berisi perintah dan larangan syariat, janji baik dan buruk, serta nasihat dan petunjuk cara hidup dan beribadah. Kitab-kitab tidaklah dibuat oleh makhluk atau nabi sendiri, tetapi langsung diturunkan oleh Allah sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. artinya Rasul Muhammad beriman pada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Surat Al-Baqarah ayat 285. Terdapat 4 kitab Allah yang diturunkan melalui 4 nabi yang berbeda, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. 4. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Umat Islam harus meyakini bahwa Allah telah
menurunkan rasul-rasulnya untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada manusia. Jumlah nabi dan rasul sangatlah banyak, tetapi tidak semua nabi dan rasul diceritakan Allah kepada umatnya. Dalam surat Al-Mu'min ayat 78 telah ditegaskan bahwa ada beberapa nabi dan rasul yang diceritakan dan ada pula yang tidak. Surat Al-Mu'min 78 berbunyi sebagai berikut. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Artinya, sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul pun membawa suatu mukjizat kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah hari kiamat, diputuskanlah perkara dengan adil. Ketika itu rugilah para pelaku kebatilan. Surat Al-Mu'min ayat 78. Jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui yaitu sekitar 25 orang yang diturunkan pada umat dengan sifat dan karakteristik masing-masing yang berbeda. Terdapat 4 kitab suci yang diturunkan kepada mereka untuk bekal mengajarkan tauhid dengan meyakini bahwa Allah merupakan Tuhan yang wajib disembah. 5. Iman kepada hari kiamat. Hari kiamat merupakan hari ketika alam semesta binasa dan semua makhluk dimusnahkan. Mengimani hari kiamat artinya juga mengimani kehidupan kekal abadi setelah kehancuran dunia. Hari kiamat atau yang juga disebut dengan hari akhir menjadi sesuatu yang nyata yang sering diingkari oleh banyak orang. Sebagai muslim, kita harus mengimani hari akhir yang nantinya dapat menunjang rasa semangat untuk beribadah dan menjadi bukti bahwa hari pembalasan itu memang ada. Semua manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, akan diperiksa amalnya, dan diberi balasan berupa surga atau neraka. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya surat Al-Hajj ayat ke-7 yang berbunyi, وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Surat Al-Hajj ayat ke-7 dan surat Az-Zumar ayat ke-68 yang berbunyi, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. artinya sangkakala pun ditiup sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ia ditiup sekali lagi. Seketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah. Surat Az-Zumar ayat 68. 6. Iman kepada qada dan qadar.
Takdir yang juga sering disebut dengan qada dan qadar dibagi menjadi dua macam, yaitu takdir yang sifatnya tetap seperti misalnya jodoh, kematian, dan juga rezeki. Sedangkan takdir yang kedua adalah takdir yang sifatnya tidak tetap, artinya masih bisa diubah, seperti misalnya dapat diubah dengan meminta dan berdoa kepada Allah yang diiringi dengan sikap takwa. Manusia harus mempercayai dan meyakini hal ini sebagai suatu rujukan atas segala kuasa dan juga kehendak yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar. Qada adalah ketetapan, yaitu sebuah ketetapan yang sudah dituliskan sebelum Allah menciptakan manusia. Dituliskan di dalam kitab yang dinamakan dengan Lauh Mahfuz. Tulisan tentang kebaikan, kehidupan, dan juga kematian seseorang. Walaupun hal itu tak diketahui secara langsung oleh manusia kapan waktu terjadinya, tetapi kita tetap harus mempersiapkannya. Caranya bisa dilakukan dengan beribadah, kemudian menghindari semua hal yang dilarang oleh Allah, dan mentaati apa yang dianjurkan olehnya. Hal-hal yang berhubungan dengan kematian tidak diketahui oleh manusia manapun. Hal itu memang ditetapkan oleh Allah agar manusia selalu melakukan ibadahnya dengan tulus, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ikhlas. Qadar adalah kepastian atau bisa juga ketentuan. Sedangkan menurut istilah, suatu penentuan yang sifatnya pasti dan telah ditetapkan oleh Allah. Hal tersebut termasuk hal-hal yang baru akan terlaksana atau hal yang saat ini sedang terjadi. Itulah sebabnya manusia selalu dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah untuk selalu berdoa. Doa sangat dipercaya sebagai senjata terbaik bagi seluruh umat Islam yang diyakini dapat merubah ketentuan yang sifatnya belum pasti atau tidak tetap. Antara qada dan qadar ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang juga dikenal sebagai takdir dari Allah, yang selalu harus diyakini bahwa keberadaan takdir ini memang ada. Umat Islam wajib meyakini segala sesuatu yang telah dan akan terjadi berdasarkan ketentuan dan ketetapan Allah. Segala sesuatu terjadi dengan kudrat dan iradatnya yang sesuai dengan qada dan qadarnya, sehingga berdasarkan hakikatnya itulah kebetulan itu tidak ada. Banyak ayat Al-Quran yang menyatakan qada dan qadar, seperti surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. artinya tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Surat Al-Hadid ayat 22. Kemudian surat Ar-Ra'd ayat ke-8 yang berbunyi, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. artinya Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan apa yang berkurang tidak sempurna dalam rahim dan apa yang bertambah. Segala sesuatu ada ketentuan di sisinya. Surat Ar-Ra'd ayat 8. Kemudian surat At-Taubah ayat 51 yang berbunyi, قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Surat At-Taubah ayat 51. Kemudian surat Al-A'la ayat ketiga, والذي قدر فهدى. yang artinya yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Surat Al-A'la ayat ketiga.